Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku di masa Prapaskah. Dan hari ini gereja mengundang kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Matius bab 5 ayat 26, bab 5 ayat 20 sampai 26. Semoga bacaan hari ini menginspirasi hidup kita untuk senantiasa hidup di dalam cinta kasih Allah. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau akan dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar beberapa istilah yang sangat menarik dalam Injil Matius hari ini. Ada Yesus mengatakan tentang kata damai yang sangat berhubungan dengan rekonsiliasi. Yesus berbicara tentang persembahan kepada Allah. Yesus berbicara tentang kehidupan keagamaan. Yesus berbicara tentang norma-norma keagamaan. Dalam masa Tobat, masa Prapaskah ini, istilah-istilah itu sangat dekat dan menjadi bagian dari masa Prapaskah. Bahwa masa Prapaskah adalah masa rekonsiliasi. Masa di mana kita ingin berdamai dengan Allah sebagai sumber cinta dan pengampunan, berdamai dengan sesama sebagai karya ciptaan Allah yang paling luhur, dan tentu berdamai dengan diri kita sendiri oleh karena dosa di dalam diri kita mencemari kehidupan iman kita, mencemari relasi kita dengan sumber kekudusan itu, yaitu Allah. Sehingga dalam masa Prapaskah adalah masa yang paling tepat untuk kita berrekonsiliasi, untuk kita berdamai dengan Allah sesama dan diri kita sendiri. Karena perdamaian ini, rekonsiliasi ini akan mempengaruhi cara hidup kita kepada Allah yang kita sebut dengan persembahan. Yesus berkata, jikalau engkau teringat, jika engkau membawa persembahan dan engkau teringat akan saudaramu dan engkau mempunyai perselisihan, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah dan pergilah mencari saudaramu dan berdamai, lalu engkau memberikan persembahan. Yesus menginginkan bahwa apa yang kita berikan kepada Allah, persembahan hidup kita kepada Allah, persembahan yang berkenan kepada Allah, persembahan yang datang dari ketulusan hati, kemurnian hati, kesucian hati. Itulah yang Allah inginkan. Sehingga Yesus berkata, hati-hatilah akan kehidupan keagamaan.
Agama mengajarkan kita norma-norma kehidupan yang berdasarkan kepada ajaran Allah. Dan agama mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan norma kehidupan itu. Sehingga ajaran-ajaran itu atau norma-norma kehidupan itu yang akan menjadikan kita sebagai putra-putri atau anak-anak yang layak dan pantas di hadapan Allah. Norma-norma itu yang akan memperdamaikan kita. Norma-norma itu yang akan menuntun kita untuk memahami cinta kasih Allah. Sehingga Injil hari ini mau menempatkan bahwa kasih di atas segala-galanya. Cinta di atas segala-galanya. Hukum apapun, norma apapun dalam kehidupan kita, jikalau norma itu, cara hidup itu, pola hidup itu, gaya hidup itu disertai dengan cinta kasih Allah, maka kehidupan itu akan menjadi indah. Saudara-saudari, masa Prapaskah adalah masa pendamaian, masa yang penuh cinta, penuh berkat, masa rekonsiliasi kita dengan Allah, sesama, dan diri kita sendiri. Semoga masa Prapaskah menjadikan masa ini masa yang penuh bahagia bagi kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, dan dalam kehidupan gereja dan kehidupan bermasyarakat. Tuhan memberkati kita dalam kasih-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.